Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, Ibu Murien dan Ibu Cindy. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kecerdasan buatan yang telah kami kerjakan dengan judul Prediksi Harga Rumah di Jakarta Selatan menggunakan algoritma regresi linear berganda berbasis machine learning. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Alfacino Maulana, Arya Zuhdi Ismail, Bagus Arya Dwi Pangga, Muhammad Farina Varian, dan Rafi King Akbar. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang, penentuan harga rumah yang akurat merupakan tantangan penting dalam industri properti, terutama di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta Selatan. Penerapan model prediktif seperti regresi linear dapat membantu meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam proses penentuan harga rumah, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan efisien. Ada beberapa judul penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai rujukan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama dari R.R. Haaland tahun 2025 yang melakukan prediksi harga rumah menggunakan machine learning algoritma regresi linear. Pada penelitian ini, beliau mencapai evaluasi R square sebesar 0,81. Yang kedua, ML Mu'tasim pada tahun 2021 yang melakukan analisis prediksi harga rumah sesuai spesifikasi menggunakan multiple linear regression yang mendapatkan akurasi sebesar 66%. Yang ketiga, dari BS Colby tahun 2025 yang melakukan prediksi harga rumah menggunakan machine learning dengan algoritma linear regression dan random forest yang mendapatkan R square sebesar 0,942. Dan masih terdapat beberapa penelitian rujukan yang terdapat pada artikel ilmiah kami. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Boleh di next. Baik, di sini ada landasan teori. Yang pertama, rumah. Pemilihan rumah dipengaruhi oleh faktor seperti harga, luas, lokasi, dan fasilitas. Lalu yang kedua, harga rumah. Harga rumah ini dipengaruhi oleh luas tanah dan bangunan, lokasi, fasilitas, usia bangunan, serta NJOP. Lalu yang ketiga, prediksi, yang merupakan proses memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data dari masa lalu dan sekarang dengan menggunakan pendekatan statistik maupun matematis. Boleh di next. Lalu yang keempat yakni machine learning, yakni sebuah bidang ilmu yang mengembangkan sistem agar dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerja secara otomatis tanpa diprogram ulang. Lalu yang kelima yakni linear regression, merupakan sebuah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Model ini digunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi nilai berdasarkan data historis dengan rumus yakni Y sama dengan X beta plus error. Lalu untuk estimasi parameter dengan metode kuadrat terkecil, yakni beta hat sama dengan X transpose X inverse dikali X transpose Y. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi model. Evaluasi model yang kami gunakan terdiri dari 4, yakni yang pertama RMSE atau root mean square error dengan rumus RMSE sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, AT min FT kuadrat per N. Lalu untuk MAE atau mean absolute error dengan rumus MAE sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, mutlak AT min FT. Lalu yang ketiga yakni MAPE atau mean absolute percentage error dengan rumus MAPE sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N, mutlak AT min FT per FT dikali 100%. Lalu evaluasi model yang terakhir yakni R square dengan rumus R square sama dengan 1 min sigma I sama dengan 1 sampai N YI min YI hat kuadrat dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N YI min Y bar kuadrat. Boleh di next. Lalu untuk metode yang digunakan pada penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif prediktif dengan menggunakan algoritma regresi linear berganda berbasis machine learning. Pada proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan fitur,
pemrosesan data, pelatihan model, hingga evaluasi performa model. Seluruh proses pemodelan dan analisis dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka seperti Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi dan eksplorasi data. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada tahapan penelitian. Jadi sesuai gambar yang ada di sebelah kanan, untuk yang pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data, di mana dataset yang digunakan dalam penelitian ini kami ambil dari platform Kaggle. Di sini harga menyajikan informasi harga properti beserta karakteristiknya. Kemudian dilakukan data preprocessing yang berguna untuk yang membantu metode yang digunakan agar dapat menghasilkan output yang lebih baik. Kemudian dilakukan penerapan model, di mana di sini kami menggunakan regresi linear berganda berbasis machine learning. Kemudian untuk evaluasi modelnya digunakan RMSE, MSE, MAE, dan R-square. Boleh di next. Kemudian di sini terdapat penjelasan dari atribut yang ada pada dataset. Yang pertama ada harga, yaitu harga jual properti dalam satuan rupiah. Di sini digunakan sebagai variabel target atau variabel dependen dalam model prediksi. Kemudian ada LB atau luas bangunan, di mana diukur dalam satuan meter persegi. Kemudian LT atau luas tanah diukur dalam meter persegi juga. Kemudian kamar tidur, di mana di sini merupakan jumlah kamar tidur dalam rumah. Kemudian kamar mandi atau KM, jumlah kamar mandi dalam rumah, kemudian GRS atau garasi, yaitu kapasitas garasi atau jumlah kendaraan roda 4 yang dapat ditampung di dalam garasi tersebut. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan manual. Untuk contoh perhitungan manual ini kami ambil subset data sebanyak 5 observasi pertama dari dataset dan 3 variabel prediktor. Untuk tahapan pertama yaitu menyusun vektor Y yang berisi variabel dependen, di mana di sini variabel dependen adalah harga di mana kita akan susun dalam bentuk vektor Y. Kemudian kita juga akan menyusun matriks desain X, yaitu matriks yang terdiri dari kolom intercept atau kolom yang bernilai satu pada kolom paling kiri. Kemudian kita masukkan 3 variabel independennya yaitu LB, LT, dan KT. Kita susun dalam bentuk matriks X. Boleh di next. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung matriksnya, yaitu kita menghitung matriks X transpose X dan X transpose Y diperoleh sebagai berikut. Boleh di next. Kemudian akhirnya kita akan mengestimasi beta. Kita estimasi dengan beta topi dengan metode OLS diestimasi dengan persamaan beta topi sama dengan X transpose X inverse dikali X transpose Y. Di sini X transpose X inverse sebagai berikut. Kemudian kita dapat estimasi dari betanya. Yaitu untuk baris yang pertama itu adalah beta 0 atau intercept dari modelnya. Kemudian beta 1 adalah koefisien dari X1, kemudian untuk baris ketiga itu merupakan beta 2 atau koefisien dari X2, kemudian yang terakhir di baris keempat itu ada beta 3 yaitu koefisien dari X3. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari penelitian ini, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada data kotor. Jadi sebelumnya dilakukan proses pembersihan data. Jadi dataset awal yang kami miliki terdiri dari 1010 baris dan 8 kolom. Data ini mencakup informasi seperti nomor data serumah, nama rumah, luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, dan kamar mandi. Lalu ada kapasitas garasi serta harga rumah. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada data pre-processing. Jadi setelah dilakukan proses pre-processing, kolom-kolom yang tidak relevan seperti nomor dan juga nama rumah kami buang. Kami juga mengecek adanya missing value, namun ternyata seluruh data lengkap. Jadi sehingga tidak diperlukan perlakuan khusus terhadap nilai kosong. Hasil akhirnya adalah data bersih dengan 6 kolom yang digunakan untuk melatih model prediksi harga rumah. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada matrix correlation. Jadi gambar ini menunjukkan correlation matrix antar variabel. Jadi dapat dilihat bahwa luas tanah memiliki korelasi tertinggi terhadap harga rumah, yaitu senilai 0,84 diikuti oleh luas bangunan sebesar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap harga, sehingga layak digunakan dalam pemodelan regresi. Boleh di next. Oke, selanjutnya nilai koefisien dan intercept dalam model. Jadi tabel ini menunjukkan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Misalnya setiap pertambahan 1 meter persegi luas tanah akan meningkatkan harga rumah sekitar 23.
satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sebaliknya juga jumlah kamar tidur justru memiliki koefisien negatif yang bisa saja menunjukkan adanya multikolinearitas atau ketidaksesuaian pasar. Jadi persamaan regresi lengkap ditunjukkan juga di bawah tabel ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada prediksi di versus dengan aktual. Jadi grafik scatter plot ini menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi dari model. Jadi sebagian besar titik data merah berada di sekitar garis biru diagonal yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi harga rumah. Jadi semakin dekat titik ke garis biru, maka semakin kecil kesalahan prediksi yang dihasilkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu di bagian evaluasi. Dalam penelitian ini, performa model regresi linear berganda untuk memprediksi harga rumah dievaluasi menggunakan 4 metrik utama, yaitu root mean square error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, mean absolute static error atau MAP, dan S-square, dengan hasil keempatnya tertera pada tabel di samping. Boleh lanjut. Oke, untuk interpretasinya, yang pertama itu RMSE. Nilai RMSE yang diperoleh adalah 3.267.327.421,28 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi adalah sekitar 3.267.373.421,28 rupiah. Yang kedua itu MAE. Yang kedua itu MAE. Model ini memiliki nilai MAE sebesar 1.987.345.761,15 yang berarti kesalahan prediksi rata-rata adalah 1.980.345.761,15 rupiah yang memberikan gambaran langsung tentang tingkat kesalahan. Nilai RMSE dan MAE yang cukup besar menunjukkan bahwa terdapat deviasi yang signifikan antara hasil prediksi dan nilai aktual, yang mengindikasikan bahwa model masih menghasilkan kesalahan prediksi yang relatif tinggi. Oke, yang ketiga itu MAPE. Nilai MAPE sebesar 28% menunjukkan bahwa kesalahan prediksi rata-rata model adalah sekitar 28% dari harga aktual rumah. Dengan kata lain, model cenderung meleset sekitar seperempat dari nilai aktual saat memprediksi harga rumah. Dan terakhir itu S-square. Dengan nilai S-square 0,77113, model mampu menjelaskan 77,13% variasi harga rumah berdasarkan variabel prediktor seperti luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan kapasitas mobil dalam garasi. Oke, bagian terakhir itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, model regresi linear berganda mampu memprediksi harga rumah di Jakarta Selatan dengan nilai average R-square sebesar 0,7713. Dengan luas tanah dan jumlah kamar mandi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap harga, sementara variabel lain memiliki pengaruh lebih rendah dari keduanya. Dengan tambahan saran yaitu, pertama, menambahkan variabel seperti lokasi, usia bangunan, dan akses fasilitas umum untuk meningkatkan akurasi. Yang kedua, mempertimbangkan metode prediksi lain untuk hasil yang lebih optimal. Dan terakhir yaitu, menggunakan data yang lebih luas agar model lebih representatif dan aplikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.